Seorang ibu meninggal karena suatu penyakit. Yang anehnya, tidak ada kesedihan sedikit pun yang dirasakan sang anak. Hal itu karena si anak masih percaya dengan janji bahwa si ibu akan bangkit kembali 1 tahun kemudian. Ternyata benar, setahun kemudian si ibu benar-benar bangkit dari kematiannya. Nah, misteri apa yang sebenarnya terjadi di balik kebangkitan tersebut? Dan inilah Be With You. Dahulu kala ada sebuah dongeng tentang suatu tempat yang disebut Negeri Awan. Negeri Awan ini berada di antara surga dan bumi. Negeri Awan ini adalah tempat persinggahan sebelum orang-orang masuk ke surga. Terlihat seekor ibu pinguin yang menangis dari balik awan. Setahun berlalu, saat musim hujan, ibu pinguin melompat ke kereta hujan menuju ke bumi. Semua itu dia lakukan hanya untuk bertemu dengan anaknya. Mereka berdua akhirnya bisa bersenang-senang kembali. Ibu pinguin juga mengajarkan anaknya cara mencari makanan. Tapi saat hujan terakhir, seorang peri berbisik agar ibu pinguin segera menaiki kereta terakhir. Karena jika tidak pergi, dia tidak akan bisa melihat anaknya lagi dari balik awan. Meskipun berat, tapi si ibu pinguin sudah tidak sedih lagi. Karena kini si anak bisa hidup mandiri tanpanya. Ibu pinguin pun kembali ke negeri awan dan setiap hari melihat anaknya sambil tersenyum. Dongeng itulah yang sering diceritakan ke Jiho oleh ibunya yang kini meninggal karena suatu penyakit. Di sini terlihat ayahnya yang bernama Wojin sangat terpukul atas meninggalnya sang istri bernama Soa. Tapi tidak nampak kesedihan sama sekali dari wajah Jiho. Setahun berlalu, saat subuh, Wojin sudah menaiki sepedanya menuju tempat kerjanya. Wojin sendiri bekerja sebagai cleaning service di sebuah fasilitas kolam renang. Alasan kenapa sepagi itu dia harus bekerja, karena pagi harinya dia akan kembali ke rumah untuk membantu anaknya bersiap sekolah. Jiho yang baru bangun sangat senang karena minggu depan diperkirakan hujan akan mulai turun di Pulau Jeju. Jiho lalu memastikan ke ayahnya, apakah jika hujan di Pulau Jeju, di tempatnya sini juga akan hujan? Si ayah ini agak bingung menjelaskan ke anaknya. Apalagi Jiho sering bilang bahwa ibunya akan datang saat musim hujan tiba. Wojin hanya bisa diam kebingungan. Lalu Jiho bilang bahwa ibunya pasti menepati janjinya. Selesai makan, Jiho lalu bersiap. Sebelum berangkat, Wojin juga meminum obatnya. Jadi, Wojin ini mengidap suatu penyakit. Setelah mengantar Jiho, Wojin lalu kembali ke tempat kerjanya. Siang harinya, sepulang sekolah, Jiho akan selalu mampir ke tempat sahabat ayahnya yaitu Honggo. Honggo sadar bahwa Jiho terlihat murung, jadi dia menanyakan ada masalah apa. Jadi, di sekolahnya Jiho akan ada kompetisi olahraga antara ayah dan anak. Masalahnya, dia tahu karena penyakit ayahnya itu, ayahnya tidak akan bisa ikut kompetisi tersebut. Honggo lalu menawarkan dirinya untuk menggantikan Wojin. Wojin lalu datang. Jiho cerita bahwa paman Honggo akan membantunya mengikuti kompetisi estafet ayah dan anak. Terlihat dari wajahnya Wojin, dia kecewa. Tapi mau bagaimana lagi, kondisi badannya juga tidak memungkinkan. Esok harinya, acara tersebut dimulai. Dan niatnya, Wojin bergantian shift dengan rekannya agar bisa datang ke sekolah. Tapi, seorang pelatih yang tidak begitu menyukainya malah memintanya untuk mengganti lampu di kolam renang. Sementara di sekolah, teman-temannya bilang Jiho tidak bisa mengikuti lomba kalau bukan dia dan ayah kandungnya. Untungnya, Wojin datang tepat waktu dan akan berusaha berlari secepatnya. Lomba estafet pun dimulai. Nah, Jiho agak sedikit tertinggal di belakang. Jadi Wojin berusaha keras mengejar ketertinggalannya. Semua orang bersorak karena Wojin berlari sangat cepat. Tapi sebelum mencapai garis finish, Wojin malah pingsan. Ketika mereka pulang,
Jiho meminta ayahnya untuk berjanji tidak akan meninggalkannya, karena cuma ayahnya lah satu-satunya yang dia punya. Perkataan Jiho itu membuat Wojin merindukan istrinya. Esok harinya, hujan pun turun. Jiho langsung bangun dan bersemangat keluar menuju stasiun sambil berteriak bahwa ibunya akan datang. Dari belakang, Wojin mengikutinya. Wojin di sini sebenarnya bingung bagaimana menjelaskan ke anaknya nanti bahwa cerita itu hanyalah sebuah dongeng. Nah, setelah hujan berhenti, Jiho sangat kecewa karena ibunya tidak juga datang. Wojin pun menggendong anaknya untuk pulang. Tapi di sebuah terowongan, mereka melihat seorang perempuan. Wojin meminta Jiho untuk tenang dulu. Dia akan memeriksanya terlebih dahulu. Tapi Jiho terus bilang bahwa perempuan itu adalah ibunya. Jiho lalu berlari dan mendekati perempuan tersebut. Saat perempuan itu sadar, Wojin kaget karena wajahnya mirip sekali dengan istrinya. Tapi di sini, perempuan itu sepertinya kehilangan ingatan. Jiho lalu mengajak perempuan itu ke rumahnya. Dia pun menunjukkan foto-foto mereka. Wojin terlihat panik. Dia langsung mengajak Jiho ke toilet. Jiho diminta untuk berjanji tidak mengatakan hal ini ke orang lain. Dan berpura-pura bahwa perempuan itu sudah tinggal lama di sini. Dengan begitu, mungkin ingatan ibunya akan kembali. Oke, mulai sekarang kita panggil wanita ini sebagai Soah, yaitu ibunya Jiho. Si Soah ini masih bertanya-tanya apakah dia benar-benar tinggal di sana. Karena baginya, rumah itu terlalu berantakan untuk ditinggali. Soah lalu bertanya tentang negeri awan yang dikatakan Jiho tadi. Jiho dan juga Wojin pun berbohong bahwa negeri awan yang dimaksud adalah nama sebuah rumah sakit. Jadi, Soah ini sudah lama sakit dan berbulan-bulan berada di rumah sakit. Malam harinya, Wojin masih tidak percaya dengan yang dia alami. Dia bahkan melihat Soah kembali untuk memastikan bahwa semua ini nyata. Esok harinya, mereka berdua ini jadi semangat kembali karena kehadiran Soah. Nah, si Jiho malah bolos sekolah agar bisa melihat ibunya lagi. Sementara di rumah, Soah menemukan cincin pernikahannya dan juga sebuah kunci. Jiho lalu datang. Dia beralasan bahwa gurunya tidak datang, jadi hari ini dia diliburkan. Seharian, Jiho bermain dengan ibunya. Malam harinya, Jiho meminta dibuatkan kue beras buatan ibunya. Soah di sini bingung bagaimana cara membuatnya. Jadi dia asal-asalan mencampur semua bahan. Tiba-tiba, kue beras yang digoreng malah meledak. Wojin dengan sigap memeluk Soah untuk melindunginya. Setelah anak mereka tidur, Wojin sangat terpesona melihat kecantikan Soah. Soah lalu mengobati luka Wojin terkena percikan minyak panas tadi. Soah meminta maaf ke Wojin karena dia tidak mengingat apapun. Dia lalu bertanya apakah Soah menikahi Wojin karena dia benar-benar cinta. Jadi Soah meminta Wojin menceritakan hubungan mereka dulu. Jadi dulu mereka ini teman sekelas waktu SMA. Soah adalah anak pendiam yang sangat pintar di kelas. Sementara Wojin seorang atlet renang, jadi dia hanya akan berada di kelas selama setengah hari karena harus berlatih. Hal itu juga yang membuat mereka ini tidak pernah saling mengobrol. Suatu hari saat pelajaran renang, Soah yang tidak bisa berenang ini diselamatkan oleh Wojin. Mulai dari situlah Wojin menyukai Soah. Ternyata Honggo mengetahui bahwa Wojin menyukai Soah. Menurut perhitungan Honggo, Soah ini juga sangat menyukainya. Jadi Wojin diminta untuk basa-basi memulai obrolan dengan Soah. Esok harinya, Wojin basa-basi meminjam pulpen dari Soah. Tapi Soah malah ketus menjawab tidak boleh. Honggo bilang bahwa Soah ini sangat pandai menyembunyikan perasaannya. Saat pelajaran dansa, Wojin dimarahi terus oleh gurunya karena selalu salah mempraktekannya. Wojin lalu ngeles kalau dia ini seorang kidal. Pelajaran dimulai kembali, tapi kali ini Soah yang membuat kesalahan. Gurunya berasumsi bahwa Soah mungkin juga kidal. Jadi, dia memasangkan Soah bersama Wojin.
Wojin jadi canggung, bahkan dia tidak sanggup menatap Soah. Tiba-tiba saat musiknya diputar, Wojin malah menginjak kaki Soah. Dia lalu berdiri dan malah mengenai hidung Soah sampai mimisan. Dan karena kejadian itu, selama 3 tahun mereka tidak saling berbicara. Sampai pada hari terakhir sekolah, Soah meminta tanda tangan Honggo dan juga Wojin. Setelah hari itu, Wojin kuliah di kampus dekat sana, sementara Soah kuliah di Universitas Seoul. Pernah suatu hari, Wojin mencoba menghubungi Soah. Tapi karena saking takutnya, setelah diangkat, Wojin malah mematikan teleponnya. Gak berselang lama, dia mendapatkan surat wajib militer. Dan setelah menyelesaikan wajib militernya, Wojin mencoba menghubungi Soah kembali. Honggo kali ini memaksanya untuk berbicara. Wojin beralasan dia ingin Soah mengembalikan pulpen miliknya yang dulu tertinggal. Esok harinya, mereka bertemu. Meskipun Soah kaget melihat penampilan Wojin yang sangat norak. Soah lalu mengembalikan pulpen milik Wojin. Setelah itu, Wojin bingung dia harus apa. Untungnya, Wojin berinisiatif untuk mengajaknya makan. Mulai dari situlah, mereka bisa santai mengobrol untuk pertama kalinya. Nah, ketika pulang, Soah malah beralasan akan naik bus berikutnya. Sampai di bus terakhir, di malam itu, Soah akhirnya naik, tapi terlihat dia masih ingin bertemu dengan Wojin. Wojin nampaknya sadar. Dia lalu menghentikan bus tersebut hanya untuk bilang dia akan mengirimkan surat untuk Soah. Kembali ke masa sekarang, salah satu temannya Jiho bilang bahwa setiap ayahnya mencuci mobil, hujan pasti akan turun. Sementara di rumah, Soah ini bingung dengan cuciannya karena hari terus saja hujan. Dia tidak sengaja melihat satu ruangan di depan rumah dan sadar akan sesuatu. Dia lalu mencoba kunci yang dia temukan dan ternyata kunci itu pas dengan ruangan tersebut. Ruangan itu ternyata tempat Soah menghabiskan waktunya dulu. Sementara itu, Honggo ini berencana mencarikan Wojin istri baru agar hidupnya tidak terus terpuruk. Tapi Wojin langsung menolaknya. Wojin lalu cerita bahwa Soah sudah kembali. Honggo langsung memotong omongan Wojin. Honggo bilang, jika ingin membuat alasan, harusnya yang lebih kreatif. Malam harinya, Honggo yang mabuk memakai kostum penguin berusaha untuk menghibur Jiho. Mendengar keributan di luar, Soah ini terbangun, tapi Jiho melarangnya untuk keluar. Honggo hanya diam terpaku melihat Soah ada di depannya. Dia merasa sedang melihat hantu di depannya. Honggo terus-terusan berdoa berusaha mengusir Soah. Setelah Honggo pergi, Soah meminta Wojin melanjutkan ceritanya yang terpotong kemarin. Jadi dulu, pertama kali mereka ini berkencan di bioskop. Wojin berusaha untuk memegang tangan Soah, tapi sialnya dia malah memegang kaki orang lain di belakangnya. Karena merasa kasihan, saat pulang, Soah memasukkan tangannya ke jaketnya Wojin. Di masa sekarang, Soah melakukan hal yang sama ke Wojin. Wojin lalu menggenggam tangan Soah dan berharap ini akan selamanya. Esok harinya, mereka memutuskan untuk pergi kencan. Wojin mengajaknya untuk menaiki sebuah bukit. Soah masih bingung kemana sebenarnya tujuan mereka. Lalu tiba-tiba, Wojin menggelar sebuah alas untuk mereka duduk. Soah masih bingung karena di sana tidak ada apa-apa. Bermodal teropong, Wojin dan Soah melihat layar tancap dari kejauhan. Niatnya Wojin ingin mengulang momen mereka saat pertama kali kencan. Meskipun sederhana, tapi Soah menikmati momen kencan mereka. Wojin lalu mencium Soah ketika hujan mulai turun. Mulai hari itu, meskipun ingatannya belum kembali, tapi Soah sudah mulai mencintai Wojin. Mereka bertiga sekarang terlihat sebagai keluarga harmonis. Soah secara nggak sengaja menemukan buku dongeng Ibu Penguin. Esok harinya, mereka bertiga liburan bersama. Terlihat mereka semua menikmati kebersamaan mereka. Ketika pulang, Wojin menggendong Soah dan juga Jiho di punggungnya. Tapi ketika sampai di rumah, tiba-tiba Wojin pingsan. Begitu sadar,
Soah meminta Wojin menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi dulu, sepulangnya dari kencan ketiga, Soah memberikan semanggi berdaun 4 agar Wojin bisa lolos kompetisi nasional. Hal itu membuatnya berlatih sangat keras bahkan melebihi porsinya. Karena terlalu memaksakan tubuhnya, Wojin tiba-tiba pingsan. Jadi ada satu bagian di otaknya yang mengontrol hormon bermasalah. Jadi ketika dia gugup atau tegang, dia akan tiba-tiba pingsan. Sebenarnya sudah dilakukan pengobatan, tapi tetap saja tidak ada hasilnya. Obat-obatan yang dikonsumsi Wojin selama ini cuma agar dia tidak gugup. Karena penyakitnya itu, dia berpikir mungkin dia tidak akan punya masa depan lagi. Karirnya sebagai atlet juga sudah hancur. Bahkan untuk hidup normal pun akan sangat sulit untuknya. Wojin lalu memutuskan Soah agar dia bisa menemukan pria yang lebih baik darinya. Soah yang bingung karena tiba-tiba Wojin memutuskannya lalu menemuinya. Di sini Wojin gak pernah cerita tentang penyakitnya ini ke Soah. Dia hanya bilang bahwa dia tidak mencintai Soah lagi. Soah hanya bisa menangis meninggalkan Wojin. Tanpa Soah tahu, Wojinlah yang paling terluka. Dia kehilangan masa depannya dan juga orang yang paling dia sayangi. Selama setahun, Wojin berusaha melupakan Soah, tapi tidak bisa. Jadi, di hari itu, dia memutuskan untuk pergi ke Seoul hanya untuk melihat Soah. Tapi saat hujan turun, Soah yang baru saja keluar kampus dijemput seorang pria menggunakan mobil. Ya meskipun kecewa, setidaknya Wojin tahu bahwa kini Soah sudah menemukan orang yang lebih baik dari dia. Setelah beberapa bulan berlalu, tiba-tiba Soah menghubunginya. Wojin lalu menunggunya di stasiun. Di sini, Wojin masih bingung apakah menemui Soah adalah keputusan terbaik. Tapi Soah yang baru saja turun dari kereta langsung memeluk Wojin dan memintanya untuk menikahinya. Dia bilang semua akan baik-baik saja. Kembali ke masa sekarang, Soah akhirnya tahu apa yang sudah dialami Wojin. Wojin kembali cerita, sebenarnya pernikahan mereka ini ditentang keluarganya Soah. Karena Soah mengorbankan S2-nya agar bisa menikah dengan Wojin. Esok harinya, Jiho cerita bahwa beberapa hari lagi akan ada konser di sekolahnya. Dia meminta ibunya untuk melihatnya bernyanyi. Siang harinya, saat Soah bersih-bersih di ruangannya, dia menemukan buku diarinya. Awalnya, Soah tersenyum saat membaca buku diarinya. Tapi, semakin dibaca lebih dalam, dia menemukan suatu kenyataan. Malam harinya, Soah mengajarkan Jiho cara memasak telur. Setelah mereka berdua tidur, Soah lalu membaca dongeng ibu penguin. Esok harinya, Jiho perlahan diajarkan oleh Soah cara menjemur pakaian. Dia juga mengajarinya menggunakan mesin penyedot debu. Soah lalu melihat video saat Jiho masih bayi. Dia hanya menangis seakan hal itu tidak akan dia lihat lagi. Wojin sepertinya sadar akan sesuatu. Mulai malam itu, dibantu Honggo, dia mulai menutupi terowongan di dekat stasiun. Dengan harapan, Soah tidak akan pergi. Esok harinya, Wojin dipanggil orang tua temannya Jiho. Karena Jiho menyiramkan sabun ke mobil mereka. Nah, alasan Jiho melakukannya ini yang akan membuat hati kalian nyesek. Jadi, alasannya adalah temannya selalu bilang kalau mobil ayahnya ini dicuci, hujan akan turun. Jiho berharap jika hujan terus turun, ibunya tidak akan kembali ke negeri awan. Mendengar perkataan anaknya itu, Wojin hanya bisa menahan air matanya. Di sisi lain, Soah menemui Honggo di toko rotinya. Dia meminta bantuan ke Honggo yang mungkin akan dia lakukan selama bertahun-tahun. Sementara itu, karena hujan yang deras, ranting-ranting yang menutupi terowongan jadi ambrol. Kembali ke Soah, dia pun datang membawakan kue ulang tahun. Karena hari ini adalah ulang tahun Jiho. Tapi saat menyanyikan lagu ulang tahun, terlihat Soah menahan air matanya.
Wojin seakan sadar dan dia meminta Jiho untuk segera meniup lilinnya. Setelah Jiho tidur, Soa penasaran, bagaimana ya Jiho ketika dewasa nanti? Wojin paham maksud pertanyaan itu. Dia lalu merangkul Soa. Soa pun menangis dan dia mencium Wojin. Esok harinya, konser di sekolah Jiho diadakan. Soa menunggu kedatangan Wojin di luar. Nah, Wojin yang bersiap mau berangkat ke sekolah mendengar ada keributan di kolam renang. Ternyata sang pelatih yang pingsan di kolam renang karena kejatuhan lampu yang pernah diperbaiki Wojin. Wojin bingung. Di satu sisi, dia harus menyelamatkan si pelatih. Tapi di sisi lain, bagaimana ketika dia berenang lalu dia gugup dan pingsan? Tapi akhirnya, Wojin memutuskan untuk menyelamatkan pelatih. Soa berusaha menghubungi Wojin tapi tidak ada jawaban. Sementara di dalam, Jiho dan teman-temannya mulai bernyanyi. Tapi Jiho di sini terus menunduk. Dia seakan memikirkan sesuatu. Satu persatu, murid-murid mulai menceritakan cita-cita mereka. Lalu, saat giliran Jiho, dia hanya diam. Semua orang bingung melihatnya. Sambil memandang ibunya, Jiho mengatakan dia sudah bisa membersihkan rumahnya. Dia bisa menggunakan mesin penyedot debu seperti yang diajarkan ibunya. Dia juga bisa menjemur pakaian dengan baik. Dia juga bisa memasak meskipun hanya memasak telur. Semua yang diajarkan ibunya sudah dia lakukan dengan baik. Jadi untuk kedepannya, dia berjanji akan merawat ayahnya menggantikan ibunya. Semua orang terpana dengan perkataan anak sekecil itu. Mereka semua bertepuk tangan untuk pemikiran dewasa Jiho. Sementara itu, Wojin benar-benar pingsan dan sedang diberikan pertolongan. Kembali ke Soa, dia melihat matahari mulai bersinar. Nah, Wojin yang akan dibawa ke rumah sakit memaksa untuk turun di sana. Sementara Jiho berlari pulang sambil mencari ibunya. Di meja, dia melihat buku dongeng Ibu Penguin. Soa saat itu sedang menuju ke stasiun. Tiba-tiba, Jiho memanggilnya. Dia memeluk Soa dan memintanya untuk tidak pergi. Jiho meminta maaf ke Soa. Dia sempat mendengar dari orang-orang yang melayat dulu bahwa Soa sakit setelah melahirkan Jiho. Karena dia lahir, ibunya jadi harus berpisah dengan ayahnya. Sambil menangis, Soa menjelaskan bahwa dia bahagia ketika melahirkan Jiho. Jiho adalah kebahagiaan untuk Soa dan juga Wojin. Soa meminta Jiho untuk menepati janjinya untuk merawat ayahnya. Dia akan terus mengawasi Jiho dari negeri awan. Sementara itu, Wojin terus berusaha pergi ke stasiun. Di tengah jalan, dia hampir tertabrak truk. Karena sepedanya rusak, Wojin memutuskan untuk berlari. Berkali-kali pingsan, tapi dia berusaha bangkit hanya untuk melihat Soa untuk terakhir kalinya. Dia ingat perkataan Soa waktu itu untuk menjaga Jiho. Dia berjanji akan selalu menjaga tempat di sampingnya untuk Wojin di negeri awan nanti. Sambil sempoyongan, akhirnya Wojin bisa melihat Soa. Dia akan menepati janjinya untuk menjaga Jiho. Perlahan, Soa menghilang. Mulai hari itu, kehidupan mereka berdua jauh lebih baik. Jiho sering membuatkan sarapan untuk ayahnya. Wojin kini juga bekerja sebagai pelatih. Suatu hari, dia menemukan sebuah kunci di dalam bungkus obatnya. Sebuah surat tertulis agar Wojin membaca diari milik Soa. Nah, mulai dari sini, kita akan melihat semuanya dari sudut pandang Soa. Jadi, di hari pertama Soa masuk SMA, dia sudah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Wojin. Nah, saat Wojin menyelamatkannya di kolam renang itu, Soa jadi sangat malu. Jadi saat Wojin meminjam pulpennya Soa jadi menolaknya. Di situ, Soa sangat menyesal padahal itu kesempatan untuknya. Untuk menebusnya, saat pelajaran dansa,
So-ah sengaja melakukan kesalahan agar dipasangkan dengan Woo-jin. Tapi karena saking senangnya, dia jadi tidak fokus dan kakinya terinjak oleh Woo-jin. Bertahun-tahun So-ah memendam rasa sukanya ke Woo-jin. Yang bisa dia lakukan hanya menyimpan pulpen milik Woo-jin yang tertinggal. Berharap Woo-jin bisa menghubunginya. Bertahun-tahun berlalu, akhirnya Woo-jin menghubunginya juga. So-ah sangat senang akhirnya dia bisa berpacaran dengan orang yang dicintainya selama bertahun-tahun. Tapi hatinya hancur ketika mendapatkan surat dari Woo-jin yang memutuskan hubungan mereka. Dia mencoba meminta penjelasan dari Woo-jin, tapi Woo-jin meminta So-ah untuk tidak menemuinya lagi. Berhari-hari So-ah hanya bisa menangis. Nah, saat di kampus itu, laki-laki itu bukan pacarnya tapi temannya yang akan mengerjakan tugas kuliah bersama. So-ah seperti melihat Woo-jin, jadi dia memutuskan untuk turun dari mobil. Dia melihat semanggi berdaun 4 yang pernah dia berikan ke Woo-jin. Jadi So-ah memutuskan untuk mengejarnya. Tapi di tengah jalan, So-ah malah ditabrak mobil. Entah kenapa, saat dia sadar, dia sudah ada di terowongan dan kehilangan ingatan. Jadi, dia melompat ke masa depan yaitu 8 tahun kemudian. Meskipun awalnya terasa aneh, tapi di situ So-ah mulai mencintai Woo-jin lagi. Setelah mereka berpisah di terowongan itu, So-ah kembali ke masa lalu dan tersadar di rumah sakit. Jadi selama ini, So-ah di masa lalu mengalami koma selama beberapa bulan. Awalnya, dia mengira semua yang dia alami ini cuma mimpi dari komanya. Tapi dia sadar bahwa semuanya terasa nyata. Berhari-hari, So-ah terus memikirkan tentang masa depannya bersama Woo-jin dan juga Ji-ho. Dan kenyataan bahwa dia akan meninggal di umur 32 tahun. Bisa saja dia menikahi orang lain dan mungkin dia bisa hidup lebih lama. Tapi, apakah dia akan hidup bahagia seperti yang dia rasakan bersama Woo-jin dan juga Ji-ho? So-ah lalu sadar mungkin dia selamat dari kecelakaan karena dia masih memiliki takdir yaitu hidup di masa depan bersama Ji-ho dan juga Woo-jin. So-ah lalu menghubungi Woo-jin dan memintanya bertemu. Dia tidak peduli umurnya tersisa 8 tahun lagi. Yang penting di waktu yang singkat itu, dia bisa hidup bahagia bersama Woo-jin dan juga anaknya. Itulah yang sebenarnya terjadi. Bertahun-tahun berlalu, Ji-ho kini berumur 20 tahun. Honggo datang membawakannya kue ulang tahun terakhirnya. Jadi, setiap tahun Honggo akan membawakan roti ulang tahun dan memberikan surat yang dituliskan So-ah waktu itu. Itulah permintaan So-ah waktu bertemu dengan Honggo di tokonya. Ji-ho meminta tolong ke paman Honggo untuk mengantarkannya ke kota. Tapi sebelum pergi, Ji-ho bilang dia akan pulang cepat dan membuat makan malam untuk ayahnya. Woo-jin memberikan buku diari milik ibunya agar dia tahu kenyataannya. Woo-jin lalu menatap langit sambil tersenyum. Seakan dia berkata ke So-ah bahwa dia sudah merawat Ji-ho sesuai janjinya. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Be With You. Nah, film ini sendiri merupakan adaptasi dari sebuah novel Jepang yang berjudul Be With You. Atau dalam bahasa Jepangnya, Ima Aini Yukimasu di tahun 2003. Sempat juga dibuatkan serial drama yang berjudul sama di tahun 2004. Kalau kalian ada waktu, sempatkan buat nonton full filmnya. Dijamin kalian bakalan mewek dengan alur dan suasana yang dibangun di film ini. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Dajung.